Tidak benar, Borobudur didesain berdasar kitab-kitab India. Kapan kitab itu dibuat dan dibawa ke Nusantara? Suleman juga tidak membangunnya, arsitek yang mendesainnya bukan Gunadarma. Ini cerita rakyat Jawa tentang pegunungan, Manoreh, dan Dekasparis di disertasinya 1950 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Jadi tahun pembangunan hanya perkiraan Kasparis saja. Mari kita cermati. Pada tahun 5391 SM, mulai dibangunannya bangunan megah, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kitab-kitab yang katanya mendasari desainnya adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Benarkah? Michael Meister, Stella Kramris, Kapila Vatsyayan, para profesor dan ilmuwan Indologi yang mengkhususkan diri pada arsitektur India berpendapat bahwa makna silpa sangat kompleks sebagai kitab, seni keterampilan, kerajinan, kecerdikan, secara harfiah berarti ilmu seni dan kerajinan, jadi buku ini adalah panduan untuk membuat patung dan ikonografi, yang menjelaskan prinsip-prinsip komposisi proporsi figur patung. Vastu Sastra dan Vastu Vidya sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus, Mohenjo-daro, namun para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan menyangkal hal ini karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus di India. Atharva Veda berisi ayat-ayat dengan kosmogoni mistik, yang memberikan paradigma perencanaan kosmik. Di kitab ini tidak mewakili arsitektur atau praktika yang berkaitan dengan ilmu rancang bangun. Vastu Sastraslah yang berkaitan dengan arsitektur bangunan, bangunan rumah, benteng, kuil, tata letak desa dan kota. Varahamihiras, Brihat Samhita tertanggal abad ke-6 M. Meister, adalah teks India pertama yang dikenal menggambarkan perencanaan, tata kota, kitab panduan merencanakan kota dan bangunan, dan kitab ini baru ada pada abad 6 M. Manasara Silpa, kitab asal India Selatan, yang diperkirakan beredar pada abad ke-5–7 Masehi adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan bernama Vastu. Isana Sivagurudeva Padati adalah teks Sanskerta lainnya dari abad ke-9 M yang menggambarkan seni bangunan ini ada di India Selatan dan Tengah. Silpa Prakasa Odisha, ditulis oleh Ramachandra Bhattaraka Kaulacara sekitar abad ke-9 M atau abad ke-10 M sebagai pengembangan lain dari Vastu Sastra. Semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 M, dan Borobudur sudah ada jauh sebelum kitab-kitab itu dibuat di sana. Nusantara terdahulu adalah tempatnya belajar bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat, menyalin dan membawa pulang ilmu dari Nusantara, bukan dan tidak pernah bangsa lain datang menyebarkan ajarannya, dan fakta nyata ini dicatat oleh peziarah Tiongkok yang datang ke sini untuk belajar. Perhatikan, dari buku perjalanan peziarah Tiongkok Fahian 399–414 M dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension pada bab 15. Dalam perjalanan 2 tahun menumpang kapal dari dan ke Cina, ia mendapat bencana di perjalanan lautnya, berlabuh di Javatvipa, dari sana kembali ke Cina, tiba di Santung lalu ke Nanking. Setelah berjalan dengan cara ini selama lebih dari 90 hari, tiba di sebuah wilayah bernama Javadvipa, di mana Brahmanisme berkembang, sementara pandangan lain dalamnya tidak layak untuk dibicarakan. Fahian tinggal di Javatvipa 2 tahun dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyuktagama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka. Semua kitab-kitab ini tidak diketahui di tanah Han. Setelah memperoleh karya-karya Sanskerta ini, ia ikut kembali dalam kapal seorang pedagang besar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 200 orang dan dengan kapal yang lebih kecil di dalamnya, untuk cadangan dari bahaya navigasi laut. Huining melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa 664–667 M, menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman nirwana yang agung. Penterjemahan ini dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama Sevarga. Teks literasi kata Sevarga ini ada pada relief dasar bangunan dan bukan tertulis Nirvana Nibbana. Yang dilihat dan dicatat Fahuan 337–422 M di Javatvipa. Di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar, jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki, dihiasi dengan emas dan perak,
disempurnakan dengan setiap zat berharga. Di sisi menara didirikan Sangharama yang disebut Abhayagiri, berisi 5.000 imam. Mereka juga membangun aula yang ditutupi dengan ukiran emas dan perak, disatukan dengan semua zat berharga. Di samping aula ditanam pohon, yaitu, ketika tingginya sekitar 220 kaki, pohon itu mulai condong ke arah tenggara. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu dan akar keluar hingga 20, menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengahnya ada sosok patung dalam posisi duduk. Di tengah-tengah aula ini ada sosok patung, tingginya sekitar 22 kaki. Seluruh tubuh berkilau dilapisi dengan 7 zat berharga, di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai. Yang dilihat dan dicatat Fa Huan pada saat ini bernama Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ketujuh zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapel oleh Fa Huan saat ini bernama Borobudur. Pada tahun 399–414 Fa Hien dalam perjalanan di Savarnatvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, sungai Panai adalah kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan. Kurung buka. Yang disebut tope dan menara oleh Fa Huan saat ini bernama Muara Takus, dan berjalan berputar adalah Prasawiya Pradaksina Tawaf. Pada tahun 602–664 Hyensang, Fa Hien 399–414 Huining 664–667 mencatat apa yang dilihatnya di Savarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Yang dimaksud berjalan ke sana kemari oleh Hyensang adalah Prasawiya Pradaksina Tawaf. Sung Yun B. 518 m. datang melihat dan mencatat. Sung Yun, penduduk asli Tun Wang, Little Tibet, di pinggiran kota Loyang Honanfu yang disebut Wan Yi. Pada tahun 518 m oleh ratu dari dinasti Wei Utara dia dikirim merantau untuk belajar bersama Hui Sang. Tercatat, dari kuil Sung Lilo yang sampai di wilayah Uchangna, Udayana menghasilkan banyak emas, kunyit dan kayu wangi. Di sisi Sangharama yang agung, di lembah Talilo ada sosok Bodhisattva, diukir dari kayu warnanya emas. Song Yun bertemu dengan Damo atau Bodhidharma, masyarakatnya terlihat pandai cerdas, taat pada religius dan memahami ilmu benda-benda langit juga navigasi. Kami menyalinnya hingga 170 jilid dan membawa pulang. Kata Damo terekam pada suku di Savarnatvipa, suku Domo. Vesantara disebut oleh para peziarah Tiongkok adalah tempat para raja pemberi, atau pilo istilah Hiuen Xiang. Apa yang dilihat dicatat Fa Hien dan Sung Yun ini tergambar di relief Amarafati dan Sanci, kisah paling populer di kalangan kami orang Mongol. Sejarah Vesantara, versi peziarah Tiongkok adalah Nusantara, emas, adalah Savarna. Pulau emas adalah Savarnatvipa. Di Nusantara inilah mereka belajar ajaran asli leluhur Nusantara, Dharma. Teks literasi kata Dharma terekam di relief dasar Borobudur dengan teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Citakya. Ini berarti Borobudur berdasar ajaran asli Nusantara yang hingga kini tersimpan di Bali. Petik 2. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Kitab-kitab yang mendasari desainnya, skulpture, relief juga falsafah yang tergambar bukan Buddhis dari India. Fahami ini. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research by Santo Saba.